Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Seks Sentral, tempat obrolan menarik dan ide-ide menarik tentunya. Di sini kita sudah offline podcast ya, dan bersama bintang tamu spesial. Namanya siapa? Halo semuanya, my name namaku Sulfan. Ya aku teman dari Masa. Ya. Mungkin kita minum dulu, Mas. Iya, siap. Terima kasih banyak ini kita ada teh gelas ya, Mas. disponsori oleh Teh Desa Sukacita Teh Desa ya. Ya. Terima kasih. Ya. Ya, mungkin bisa di sini lah sponsori kami lah. Bantu ini podcast kecil ini yang baru merintis, tolong Teh Desa. Bentar kita minum dulu. Cheers. Ini teh desa ini ternyata dari Banyumas ini, Mas. Oh, dari Banyumas. Ya. Pernah dengar juga, pernah baca artikelnya. Katanya memang Teh Desa ini betul-betul lokal Banyumas, terus ya memulai dari Banyumas dan bisa sebesar sekarang ya, senasional ya kalau nggak salah ya. Iya, benar sekali. Murah lagi, Mas. Murah lagi, cuman 2.000 lah sekitar. Jadi mungkin itu yang membuat Teh Desa ini menarik untuk warga dan bisa menjadi besar seperti sekarang. Mana, Mas, kesibukannya sekarang apa ini, Mas? Sekarang lagi berusaha menyibukkan diri. Kalau ditanya sibuknya apa, aduh, agak pusing sebenarnya ya, agak bingung karena ya apa yang bisa dikerjain itu ya yang dikerjain lah. Jadi kalau ditanya kesibukannya apa, lumayan banyak kayak ngurusin, ya pastinya ngurusin tugas-tugas kuliah ya, terus juga ngurusin beberapa event yang ada di kampus atau juga yang ada di rumah. Jadi memang lagi lumayan sibuk lah. Kayaknya memang banyak sekali eventnya ya. Lumayan di kampus ya, ada berapa lah itu, beberapa ada dua apa ya kalau nggak salah, dua kepanitiaan. Terus di rumah juga lagi bikin acara setingkat desa yang ya satu sih, tapi ya itu lumayan sibuk lah. Dia itu orang sibuk, guys. Ini juga orang sibuk, Mas Zaki ini orang sibuk ya, banyak banget kegiatannya, termasuk bikin podcast ini kan sibuk ya, setup dan lain-lain, sibuk banget. Terima kasih atas undangannya, Mas. Oh ya, terima kasih juga sudah hadir ya, Mas. Sama-sama, terima kasih. Teh desa. Sudah santai ya. Ya, terus ya. Ini lagi SKI nih, Mas. Kenapa? Ikutnya SKI sekarang. Ya, lagi ikut beberapa kegiatan SKI. Salah satunya lagi ikut magang ya di SKI. Karena ya mengabdi kepada Kampus. bukan kampus sih, lebih ke organisasi yang memang sesuai dengan kepercayaan kita ya, SKI kan. Jadi ingin membantu agar organisasi itu tetap berjalan dengan lancar. Sebenarnya apa sih, Mas? Apa sih benefitnya tuh apa gitu? Ikut UKM atau apa itu tadi organisasi SKI? Oh, kalau ikut seperti itu ya, pastinya benefitnya lumayan, kayak yang yang udah biasa disebut sama kating-kating ya, memperbanyak relasi, menambah ilmu. Itu memang betul guys, untuk menambah relasi, menambah ilmu-ilmu ya, per eventan gitu ya, per acara apa, ya di bidang itu memang betul. Tapi juga ada lain benefit-benefit yang kita dapat, seperti misal mungkin kalau kita SKI gitu ya, SKI itu kan kerohanian Islam, benefitnya ya di dunia wal akhirat gitulah, di dunia sampai di akhirat. Nah, jadi selain benefit-benefit dunia, kalau di SKI saja loh ya,
Kalau UKM selain SKY enggak gitu. Karena kan enggak ada kaitannya sama akhirat. Nah, seperti itu, Mas. Tapi kalau kata Timothy nih Mas, Timothy ya. Timothy Ronald ini katanya nggak guna gitu ikut. Mending magang dapat uang. Gimana? Setuju nggak Mas? Setuju sih, setuju memang lebih mending bukan magang, lebih mending dapat uang. Iya. Lebih mending dapat uang. Tapi masuk UKM itu salah satu proses belajar eh, sebelum magang. Supaya kita tahu loh nanti di magang udah lebih nggak terlalu kaget tentang banyaknya orang, terus sifat-sifat orang berbeda di dalam organisasi yang kita magangi itu. Maksudnya organisasi perusahaan yang kita magangi itu, jadi berorganisasi atau berkelompok gitu ya, berkomunitas itu salah satu step belajar magang sebelum nanti ke magang. Memang lebih penting magang. Jadi sebelum setelah kita berorganisasi, apalagi mahasiswa ya, harus nanti mengambil program magang. Biar prepare gitu ya, biar nggak kaget. Ya, supaya nggak kaget nanti di tempat magang. Berarti kurang setuju ya. Iya, agak kurang setuju, tapi ya agak kurang setuju lah ya. Ya, ya, ya. Aku penasaran Mas, kok bisa ya seorang Anda ini menjadi ketua Rohis pas SMK gitu loh. Itu alurnya gimana ya? Oh, cerita bisa menjadi ketua Rohis ya. Itu ketua Rohis banget itu yang ceritain. Itu bisa menjadi ketua Rohis itu lumayan panjang ceritanya, dan ya nggak bisa semua diceritain sih, tapi karena memang pas itu lagi bisa dibilang krisis ya, krisis Apa itu? calon calon ketua gitu, krisis calon ketua siapa lagi gitu. Akhirnya dari para, kita nyebutnya itu kalau kakak kelas ya dulu kan SMK di Rois itu nyebutnya Dewan Suro. Dari Dewan Suro itu mengambil keputusan yang dicalonkan itu ada aku sama satu lagi anak, sebenarnya dia anak baru tapi satu angkatan sama aku, jadi masih bisa dicalonkan jadi ketua. Nah, namanya Fahri, Muhammad Fahri dari TKJ. Nah, saat pemilihan, nah kebetulan lagi ya aku yang menang, akhirnya ya udah gimana lagi. Berarti ada dua calon itu Mas. Dua calon, pasti dua calon. Aku sama anak TKJ. Pemilihannya berarti dari internal. Internal pas itu ada memang kegiatan atau acara khusus di Rohis untuk pemilihan ketua sama wakil ketua. Jadi semua anggota, semua pengurus gitu ya, semua anggota aktif dikumpulkan, terus kita mendengarkan orasi atau ya orasi dari calon ketua atau ketua calon wakil ketua Rohis, juga calon ketua akhwat. Nah pas itu calon ketua akhwatnya cuman satu calon doang. Akhirnya dia nggak dilaksanain pemilihan, tapi dia tetap orasi visi misi gitu. Setelah itu nanti setelah orasi baru dipilih oleh para anggota. Siapa itu? Syala ya. Salah ya, ketua akhwatnya itu salah ya. Karena nggak ada lagi gitu katanya sih ya, nggak ada lagi. Nggak ada lagi, akhirnya ya udah dia aja lah. Ya akhirnya jadi wakil ya. Siapa? Jadi wakil atau jadi ketua tetap. Syahla itu. Ya. Jadi kalau di Rohis SMK Telkom Purwokerto itu ya, sistemnya itu strukturnya itu pertama ada paling tinggi ketua umum. Setelah itu di bawahnya ada wakil ketua,
sama ketua akhwat. Sebenarnya ketua akhwat ya masih di bawah ketua umum kalau nggak salah ya. Sorry kalau nggak salah, koreksi kalau salah di komen ya, silakan. Jadi ketua, wakil ketua, ketua akhwat. Nah, ketua akhwat nih dia yang mengetuai para akhwat gitu. Akhwat itu perempuan ya, kalau teman-teman nggak tahu, akhwat itu perempuan. Nah, wakil ketua membawahi eh, ya struktur yang di bawahnya. Jadi eh, kalau di Rohis itu berbeda sama OSIS ya strukturnya. Jadi ada yang beda, yaitu ketua akhwat aja, ada ketua akhwat untuk menaungi para akhwat-akhwat yang ada di Rohis. Seberapa apa sih namanya ya? Seberapa puas kepemimpinan Anda menjadi ketua gitu, Mas? 1 sampai 10. Seberapa puas ya? eh Ya, aduh, bingung juga ini. 1 sampai 10. 8 lah, 8. Sebenarnya lumayan banyak ketidakpuasan ya di eh, Rohis itu, tapi ya puasnya juga banyak, jadi ya 8 lah. Kayaknya 8 udah paling fair lah untuk Rohis. Aduh, pegel juga ya. Ini guys, aduh, tolonglah. Iya iya iya. Teh desa. Teh desa. Teh desa, suka cita teh desa, tolong. Iya iya. Ya pasti ada konflik ya, Mas. Ini gimana cara menyelesaikannya, Mas? Kalau di organisasi pasti konflik itu wajar ya. Bahkan ada konflik itu malah bagus untuk sebuah organisasi. Maksudnya konflik itu kayak beda pendapat ya, bukan bukan konflik kayak enggak gitu. Maksudnya konflik yang aku maksud itu kayak konflik yang beda pendapat, beda pandangan, debat sampai debat gitu. Itu bagus untuk sebuah organisasi, karena kan eh, kenapa Rohis itu bisa ya bukan Rohis saja, organisasi lain itu bisa hidup panjang misal, itu salah satunya dengan eh, beda pendapat para anggotanya hingga akhirnya saling membangun gitu. Ini Bang Anda tahu ini, Mas. Ini legend sekali ini, Mas. Aku juga ada di rumah tapi nggak, hari ini aku pakai ini ya, pecinta alam, pecinta alam. Ini baju study tour ya, Mas. Masih muat ini study tour SMP. Di rumah pun aku juga masih muat Masih itu, muat. masih muat. Jadi kita udah SMP sampai kuliah bareng ya. Ya, SMP, SMP, SMK, kuliah berarti ya 10 tahun lah. Kecuali kalau kuliahnya cepet gitu ya, 3,5 tahun, berarti nggak 10 tahun. Iya, iya, iya. Jadi asprak nggak, Mas, ini, Mas? Ini memang random ya obrolinnya. Random. Ngalir aja ya. Ngalir. Mawon, ngalir mawon. Ngapak boleh ya. Ngapak. Ya, ya. Ada iklan juga dari suara. Ya, asprak ya. Menarik sebenarnya untuk jadi asprak, sama tertarik juga sama benefit-benefit jadi asprak. Tapi jadi asprak tuh punya kesulitan yang besar ya. Salah satunya ya bagaimana kita mentransfer ilmu dari kita atau dari modul ke para mahasiswa. Karena sepenglihatanku ke asprak-asprak yang ada di Telkom ini, beberapa tuh ada yang ya
dalam pengajarannya itu kurang, dalam menjelaskannya itu kurang, dalam prakteknya itu kurang. Jadi kalau diriku sendiri ya, melihat hal-hal tersebut, takutnya nanti kalau aku jadi asprak, takutnya tuh kayak mereka gitu loh, yang ngajarinnya kurang, yang praktekinnya kurang. Jadi kasihan sama mahasiswa-mahasiswa yang nanti ku ajarin gitu, karena mereka udah bayar mahal-mahal ya di Telkom, tapi dapat aspraknya asprak bodong kayak kayak nyong kayak gitu, kayak aku gitu. Jadi ya tertarik tapi harus pikir panjang, mungkin harus semedi dulu di Goa Lawa ya. Apa dulu? Apa dulu di Goa Lawa, kira-kira dapat wangsit, dibolehin jadi asprak apa enggak. Kalau dibolehin ya semoga enggak jadi asprak yang bodong gitu maksudnya, yang ya hanya jadi asprak aja tapi ngajarinnya kurang. Nek dimisui diomongi Apa nek diomongi apa di kas proket jancuk gitu. lah itu, jadi salah satu alasan harus mikir panjang, takutnya kita jadi asprak. Ada iklan, kita jadi asprak yang dimisui sama mahasiswa yang kita ajari nanti. Jadi eh, kasihan mereka lah, takutnya mereka nggak hoki kan ya dapat asprak kayak aku yang nggak bisa ngajar. Karena memang banyak asprak yang pintar ya, semua asprak yakin pasti pintar lah, cuman nggak semua orang itu bisa mengajar. Semua orang bisa mendapat semua orang mungkin bisa pintar, tapi nggak semua orang bisa mengajar ya. Harus pikir panjang. Nah, gitu. Menurutku asprak paling the best itu Mas Fatur. Oh, Mas Fatur. Mas Fatur. Mas Fatur itu yang Masnya pernah dengar Mas Fatur? pernah dia kan aktif di UKM, di komunitas sinkronetik apa ya, sinkronetik circle juga iya. Dia sepuh sepuh coding lah, Mas Fatur ya. Dia memang nggak pernah ngobrol, tapi di satu event gitu, pas kemarin itu, pas lagi nyiapin eventnya, kita salah satu minta bantuannya ke Mas Fatur untuk membantu menyiapkan tentang apa ya, multimedia yang ada di event tersebut. Memang asik orangnya, ngobrolnya enak, cuman dia pasti nggak kenal aku lah sih. Dia ada YouTube Mas, mungkin bisa dilihat. Punya YouTube mungkin bisa lihat. Dia punya YouTube. Punya YouTube. Memang menarik sekali Mas Fatur, ilmunya maksudnya ya. Dia lagi stres katanya Mas. Oh, lagi stres ya. Sepuh yang pantasnya ada project apa? Tugas akhir lagi. Oh, tugas akhir ya. Dia semester berapa sih? Semester 6 mungkin. Semester 6 ya. Oh, ya berarti seangkatan sama. Memang dia udah sepuh ilmunya, sepuh angkatannya juga. Dia semester 6 ya, masuknya sepuh lah ya. Dia SMK Telkom dulunya. Ya, Mas Fatur SMK Telkom. Ya RPL apa ya? Atau TKJ? RPL kayaknya, dia RPL. Dia dulu memang sempat dengar sempat dikasih tahu sama orang, maksudnya bukan sempat dengar. Kalau Mas Fatur itu lulusan Telkom Purwokerto juga, SMK Telkom. Masnya punya asprak idaman. Asprak idaman, aduh takutnya menonton gak nih ya aspraknya. Nonton orang kaya nih ya, penonton. Asprak idaman karena masih semester 2 ya. Asprak idamannya Mas Adit. Dulu semester 1 diajar sama dia. Dia orangnya menurutku ngajarnya itu
jelas gitu jelas. Asprak tuh ngajar nggak perlu asik, nggak perlu guyon, nggak apa-apa, tapi yang penting jelas aja gitu. Karena kadang ada asprak yang untuk mengambil hati kita mungkin ya, akhirnya dia sok asik. Aduh, mohon maaf, mungkin takutnya ada yang merasa, atau ya bukan asprak Telkom juga, tapi maksudnya semua asprak yang ada di Indonesia ini ya mungkin. Menyeluruh. Iya, menyeluruh. Salah satunya untuk salah satu untuk mendapatkan hati para mahasiswa. Azan Mas. Ya kita lanjut tadi dari mana ya? Sampai mana Mas? Asprak sok asik. Ya, Ya, ya. ya. Jadi eh apa tadi? Menyeluruh aspal. Menyeluruh, jadi asprak yang bukan asprak Telkom aja, tapi asprak yang ada di seluruh Indonesia ya. Salah satu cara untuk mendapatkan hati mahasiswa itu dengan sok asik, guyon biasanya. Itu nggak terlalu perlu lah, ya perlu tapi untuk refresh aja, tapi sebenarnya jangan kebanyakan. Biasanya ada aspek yang terlalu banyak guyon, hingga akhirnya cara dia ngajarin dan cara dia menangkap pertanyaan dari mahasiswa itu nggak jelas. Akhirnya mahasiswanya priwe maning gitu loh, bingung. Nah, mungkin itu bisa jadi evaluasi masukan untuk para asprak di seluruh Indonesia ya, bukan Telkom aja, seluruh Indonesia. Tapi aspraku juga gitu sih Mas. Ngasih tugas, ya udah. Oh, Ngoding, ngasih tugas, udah. takutnya ini dinonton nggak apa-apa ini? Nggak apa-apa. Biar masukan ini. Oh ya, ini hanya sebatas masukan Masukan. atau kritik lah, bukan untuk menjatuhkan. Bukan ini. Justru membuat lebih baik lagi. Lebih baik lagi gitu. Ini target kuliah Mas. Semangat atau banyak kegiatan sama sibuk? Apa target Target kuliah? kuliah. Target kuliah ya singkat aja, lulus tepat waktu lah, itulah 3,5 tahun pun boleh lah, atau 4 tahun ya boleh, asal jangan lebih. Oh, tepat waktu, nilainya bagus. Ini kan lagi tren ini Mas. Apa namanya, mencantumkan nama pacar di skripsi. Masnya mau tiru gak Mas? Aku baru tahu ada tren itu ya. Pertama baru tahu ada tren itu. Kedua kayaknya tidak, karena nggak tahu juga nanti kira-kira punya pacar atau enggak itu, karena sampai hari ini pun tidak ada. Jadi sepertinya tidak. Jadi buat apa juga gitu loh, nama pacar dicantumin deskripsi. Pacar itu cuman sementara. Mungkin nama istri mungkin ya Mas. Nama istri ya nyong nikah di situ apa kau ya? Kayaknya enggak juga, itu enggak. Mungkin skripsi S2 mungkin. Skripsi Mungkin bisa ya. ya, Cantumkan nama istri. Gitu. Ini Mas. Islam ini Mas. Islam is not a name or title, it is a way of life. Setuju gak? Islam jalan hidup ya. Betul. Setuju banget. Islam jalan hidup, setuju banget. Karena Islam memang banyak sekarang itu bukan orang apa ya, anak muda lah, anak muda itu memaknai Islam tuh kurang, malah ada yang Islam itu hanya sebagai nama aja gitu loh. Ya seperti ini, seperti tulisannya Islam is not a name or title, it is a way of life. Jadi memang ada anak muda yang Islam itu hanya sebagai nama, Islam hanya sebagai simbol, tapi tidak untuk jalan hidup dia. Contoh ini,
eh, ada orang namanya misal Islam banget, Muhammad, Abdullah, apa Ja'far, apa apa mana ya, nek Islam Ahmad, sama nih. Eh Ubay mungkin. Ya, baik, baik. Orang dari ya itulah misalnya namanya Muhammad, tapi kelakuan dia itu tidak mencerminkan eh, nama yang dia punya itu loh. Ya hingga akhirnya dia juga kalau di kegiatan-kegiatan Islam hanya mungkin pakai baju gitu, pakai baju koko, pakai peci, tapi eh, tetap lancar terus melaksanakan maksiat. Jadi itu yang mungkin disebut Islam hanya sebagai nama dan simbol, tapi tidak sebagai jalan hidup. Jalan hidup seperti apa ya? Ya laksanakanlah rukun-rukun Islam di atau apa budaya-budaya atau ajaran-ajaran Islam di kehidupan kita. Karena ada juga yang ngomong kalau ikutin Islam tuh kuno itu, kuno ya, kuno atau eh, kayak apa ya, nggak ikut update gitu ya. Padahal eh, ada ulama juga yang mengatakan kalau apa ya, Islam itu sebenarnya sangat mengikuti zaman. Jadi tidak mungkin Islam itu eh, ketinggalan atau kuno itu. Nah itu paling yang kalau bicara tentang Islam jangan ke dalaman nanti takutnya salah. Nah, ini bahas ke Pak Misbah mungkin ya, atau Pak Pak Misbah ya, iya, atau Pak Pak Imam ya. Imam mungkin bisa diundang ke podcast ini. Oh iya, Next, next lah ya. next quest ya, next quest. Ya, ya. Dia diajak mancing juga Anjing masih ya, lama ini. masih lah, Masih menunggu. masih menunggu agenda mancing. Pak Imam kapan mancing Pak? Nah, dia kalau nonton ya. Iya. Ya, dia mengatakan bahwa nama kayak Muhammad itu bisa menyelamatkan di hari akhir, Mas. Ya, ada memang ulama yang aku ingat itu dari Kalimantan. Ulama dari Kalimantan itu lebih tepatnya dari Martapura kalau kalau nggak salah ya. Aduh, tapi takut salah sih. Tapi memang dia mengatakan eh, seingatku ya, salah mau dikoreksi. Itu nama itu bisa mempengaruhi di dunia dan di akhirat. Ini kita tadi kan Mas Aki nanyanya yang di akhirat ya. Pastinya nama Muhammad, kalau kata ulama tersebut Muhammad atau Ahmad, makanya anak dari ulama itu dikasih nama Ahmad sama Muhammad. Itu bisa menyelamatkan kita di eh, nanti di sana. Karena ya nama Muhammad sendiri itu sangat apa ya, sangat tinggi sekali lah derajatnya di eh, mata Allah. Hingga akhirnya ya karena cintanya Allah dengan kekasihnya yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ya akhirnya umat-umat yang dinamai juga dengan nama-namanya Nabi Muhammad seperti Muhammad, Ahmad atau Mat gitu. Ahmad, Muhammad itu pastilah akan dipermudah oleh Allah. Gitu. Makanya untuk orang-orang yang namanya Muhammad, Ahmad yang masih melakukan maksiat, tolong itu dirubah. Walaupun ya
nama-nama selain Muhammad Ahmad kalau melaksanakan maksiat juga harus dirubah. Nggak harus yang namanya Muhammad doang. Harus dirubah. Itu, Pak. Ya. Ini sudah berapa menit ini, Mas? Mas konektor ini. Kira sudah setengah jam ternyata. Nah, jauh, ya. Ya, mungkin kita akhiri dengan closing statement, Mas. Closing statement ya. Saya mikir sih. Ya, mikir. Apa ya? Mungkin sambil menunggu kita minum teh desa dulu. Teh desa memang dari Banyumas dan itu segar sekali, guys. Ya, sudah. Tolong lah, ini udah ngebet banget nih. Ngebet banget. Sudah, Mas. Singkat aja. Tetap jalani hidup dengan bahagia. Anjay, paham. Ya, mungkin kita bisa next lagi ya, kita kesini lagi ya, Mas. Oh iya, siap. Kalau diundang ya. Selalu diundang. Oh selalu diundang ya, siap. Terima kasih. Masih ya telah datang. Terima kasih juga sudah mengundang Mas Jack. Mungkin Sentral dan ada kru timnya ini. asisten. Ini memang udah prepare banget. Cuman tinggal sponsor aja yang masuk. Logo sudah ada di sini. Ya, siap nih, ini sudah siap dipasangi logo ini tembok. Ini tinggal sponsor tolong. Walaupun baru 2 video ya tapi ya nggak apa-apa lah. Ya. Mungkin warung Karman mau ikut sponsor. Boleh. Apa Cat Wonogiri ada Mas Cat Wonogiri. Toko Cat Wonogiri mungkin mau sponsor dengan mengecat misal. Lihat Mas nih. Nih. Cocok buat ini buat cat nih. Toko Cat Wonogiri Nah, atau Mebel Soekarto itu di Sokaraja ada. Toko Mebel Soekarto mungkin mau mendonasikan kursi mungkin atau bisa. untuk podcast ya. Toko Mebel mana tadi? Soekarto. Toko Mebel Soekarto, toko Cat Karman, sama toko bangunan Wongso mungkin mau membantu membangun studio mungkin. Toko bangunan Wongso Karang Nanas, tolong mungkin bisa sponsor ke sini. Warna Arta mungkin juga mau bantu ya, silakan. Ya. Demikian ya, mungkin kalau nanti ada info solawatan ya Mas, mungkin bisa diinfokan. Oh ya. Ini ada nanti malam. Oh, nanti malam ya. Nanti malam. Ini tanggal berapa sekarang nih? Sekarang tanggal 11 apa ya kalau nggak salah. 11. Ini diupload tanggal 11 ya ini. nanti malam tanggal 11 ya di desa saya, di desaku Karangrau bersolawat lagi yang kedua di tahun ini. Itu di Balai Desa Karangrau, hadiri nanti malam langsung oleh Gus Muna dari Pekalongan. Jadi silakan untuk teman-teman mungkin hadir. Diselenggarakan oleh Ibnu IPPNU Ranting Karangrau berkolaborasi dengan Dema Fasya Win Zaizu. Ya. Purwokerto ya. Purwokerto, Win Zaizu Purwokerto. Jadi mungkin teman-teman bisa hadir nanti malam di Balai Desa Karangrau Sokaraja Banyumas. Ya, Demikian podcast kali ini ya, semoga hasilnya juga baik, editingnya baik, dan pasti ada sponsor juga di sini, Teh Desa. Jangan lupa Teh Desa bisa chat aja di kolom komentar. Ya, dadah guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.